اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kita buka halaman 56 Nomor istanda baris kedua dari atas. Ya, 56 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor istanda Khawfu salafus salihin rahimahumullahu min su'il khadimati wa hum bidhalika akhbarun wa hikayatun yadul bidzikraha وقد ورد في ذلك ما يقتضي الخوف البالغ مثل قول عليه السلام وهو الذي لا اله الا غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا يروه فيسبق الكتاب لا يعمل بعمل اهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. الحديث وقال الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمل الجنة بما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار بما يبدو للناس وهو من الجنة ومثل ذلك كثير. قالوا وأكثر من يخشى عليه الخاتمة والعياذ بالله المتهاون بالصلاة والمنه من شرب الخمر والعاق لوالديه والذي يؤذي المسلمين وكذلك يصرون على الكبائر والموبقات الذين لم يتوبوا إلى الله منها ويكاد يحل لذلك قوله تعالى ما كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وهم بها يستهزئون. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pembahasan lanjutan minggu lalu tentang masalah kematian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ishtadda khawfu salafis salihin rahimahullahu min su'il khatimah. Sudah sangat takut ya kaum salafus saleh ya, ulama salafus saleh, orang-orang yang kenal salaf dan salafus saleh, mereka punya takut yang luar biasa, kekhawatiran yang luar biasa terhadap mati usul khatimah. Padahal amal mereka hebat, amal mereka baik, takwa setiap saat, ya tidak ada maksiatnya, tapi ada kekhawatiran, ketakutan matinya takut usul khatimah. Kita yang ahli maksiat kok nggak ketakutan? Padahal yang namanya ketakutannya yang maksiat. Tapi mereka sekalipun amal mereka baik, soleh, takwa, tapi tetap ada kekhawatiran, tetap ada ketakutan daripada mati su'ul khatimah. Apa su'ul khatimah? Su' mana yang buruk atau jelek, khatimah penutup. Penutupannya jelek, matinya jelek. Apa mana mati jelek su'ul khatimah? Mati tidak membawa iman, na'udzubillah min dzalik. Allah Ta'ala bilang apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali kalian muslimun. Apa muslimun? Muwahhidun, masih bertauhid. Ya, jangan sampai kalian matinya dalam keadaan tidak muslim atau tidak muwahhidun, tidak ahli tauhid.
Mana jangan sampai kalian mati su'ul khotimah. Nah ini kekhawatiran terjadi sama siapa? Sama orang-orang yang ahli takwa, sama orang-orang yang ahli taat. Mereka tetap ada kekhawatiran takut matinya su'ul khotimah. Padahal amal mereka sehari-hari amal baik, perbuatan mereka amal soleh, tapi kita kekhawatiran. Kita yang ahli maksiat gak khawatir, gak ketakutan, seakan-akan kita udah pasti mati husnul khatimah, padahal belum tentu. Namal amal bil khatim, ya namanya amal itu ditutup akhirnya. Penutup ya bagus, penutup jelek ya. Walau bidzalika akhbarun wa hikayatun yaturiduka. Dan cerita mereka, cerita salaf, ya tetap ulama salaf yang khawatir ketakutan mati su'ul khatimah banyak sekali ceritanya. Yaturiduka yang panjang sebutannya, kami sini pengarang nggak sebutin. Ya, artinya baik sekali dari para ulama salaf yang mana mereka sangat ketakutan mati su'ul khatimah. Ya. Waqad warada fi dzalika ma yaqdil khafa al-balik. Ya, yang datang penjelasan tentang demikian mengandung kekhawatiran yang luar biasa, kekhawatiran yang berlebihan. Ketakutan benar dipikirin tuh. Ya dipikirin. Maka orang-orang yang meninggal su'ul khatimah ini ya diirikan oleh orang yang belum mati. Ya, sebagaimana ada satu kisah, satu orang meninggal dunia, kemudian ada yang nangisin, dia bilang emang gak bakal mati, saya kenapa menangis? Ini orang udah dapat husnul khatimah, mati secara baik, saya belum tentu, ya. Karena ini orang udah beruntung matinya husnul khatimah, saya belum tentu mati husnul khatimah. Nah dia nangis terus, kenapa? Pengen mati secara begitu. Tapi di sini mati seorang ditentukan bagaimana keadaan kehidupannya sehari-hari. Itulah mana hadis mengatakan matal mar'u ala ma asya alaihi. Mati seorang tergantung bagaimana kehidupan sehari-hari. Kehidupan hari-hari ahli taat, insya Allah matinya husnul khatimah, insyaallah. Insyaallah kita tutup, Allah tutup, kita punya amal, kita punya ajal, kita punya umur dengan mati husnul khatimah, insyaallah. Amin. Yang penting apa? Terus continue takwa. Ya, kebiasaan kita takwa, mati kita dalam keadaan takwa. Terus berbuat baik, insyaallah mati kita dalam keadaan berbuat baik. Gak mustahil orang ahli maksiat matinya mati su'ul khatimah. Ya. Tapi belum tentu semuanya ya. Terusin mislu qaulihi alaihi salam. Seperti yang ada ya, yang tercantum dalam satu hadis, kekhawatiran yang berlebihan ya kepada orang-orang yang telah beramal soleh, nanti dia mati su'ul khatimah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Walladzi la ilaha illallah, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain dirinya. Inna ahadakum, ada di antara kalian nanti, la ya'malu bi amali al-jannah, dia selalu beramal, sehari-hari beramal dengan amalan orang surga, sehari-hari takwa, sehari-hari taat, ya. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', sampai-sampai jarak dia aman neraka satu dhira', satu hasta, dekat benar. Nanti sehari-hari gak ada maksiatnya, sehari-hari berbuat amal soleh, takwa, sampai-sampai jarak dia sama surga dekat benar, dhira', satu hasta, jadi 60 cm, anggap begitu deh, dekat benar amal sama tuh, amal surga, karena sehari-hari takwa. Fayasbiku alal kitabu, ketentuan Allah Ta'ala lain. Apa ketentuan Allah Ta'ala lain? Allah tentuin dia ahli neraka. Pas sehari-hari dia taat, sehari-hari dia takwa, pas fayasbiku alal kitab, sudah datang ketentuan daripada Allah ya bahwa dia adalah orang neraka. Bagaimana? Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhulha. Di akhir umurnya dia berbuat seperti perbuatan orang ahli neraka, maka dia masuk ke neraka. Sehari-hari taat, lama-lama Islam ditinggalin, dia beralih ke agama lain, ya dia murtad, masuk, kemudian mati dalam keadaan murtad. Berarti memang udah Allah tentuin matinya mati su'ul khatimah, mati nggak mau membawa iman, matinya masuk neraka. Ada yang begitu? Ada. Ya kita tahu Barsiso, ya Barsiso kita tahu Barsiso. Orang ahli hebat, orang ulama yang hebat, yang masya Allah kehebatannya ilmunya, tapi di akhir umurnya dia mati su'ul khatimah.
Mati sesat, kenapa? Mati dalam ketiman, kenapa? Karena dia mengakui Tuhan, setan sebagai Tuhannya. Ya, waktu dia diikat, kejadiannya waktu dia diikat sama raja pemimpin zaman dahulu, dia ikat, ya kelihatannya udah detik-detik terakhir menjelang kematiannya, ya orang-orang gak bisa nolong dia, kemudian setan datang waktu hari kematiannya, sudah datang kata setan, ya yang lain tidak bisa nolong kamu wahai mahasiswa. Saat ini yang bisa nolong kamu adalah saya doang, saya aja, yang lain gak ada peduli. Kami tahu kamu dalam keadaan tersisa, kami tahu kamu dalam keadaan bakal diadab. Yang bisa nolong saya, yang bisa nolong kamu saya doang. Ya, maukah kamu saya tolong? Gak mau. Bagaimana syaratnya? Saya lagi diikat nih. Tundukkan kepala kamu bahwa aku sebagai Tuhan, kata setan. Kemudian dia ngangkukin, ya dia iakan, dia mengangguk. Kemudian begitu ngangkukin, ajalnya tiba. Dia Allah telah cabut nyawanya dalam keadaan mengakui setan sebagai Tuhannya, mati kafir. Nah ini mahasiswa orang hebat, ulama besar zaman dulu, zaman Bani Israel masalah, ulama besar zaman dulu hebat. Tapi akhir jelek. Kenapa? Payas biku Alkitab, ketentuan Allah pada datang ke dia bahwa dia ahli neraka. Sehari-hari ahli taat, ibadah hebat, tapi Allah tak punya ketentuan. Ya, Allah tentunya masuk neraka, matinya su'ul khotimah. Ya, tapi ada lagi nih. Yang dikatakan wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada di antara kalian yang amal sehari-hari amalnya perbuatan orang neraka, maksiat terus. Taat tidak mau, ya meninggalkan maksiat tidak mau. Hatta mayakuna bainahu wa baina ila jiraun, sampai-sampai jarak dia neraka sangat dekat sekali. Karena pekerjaannya sehari-hari maksiat, tinggalkan taat, jarak dia neraka dekat. Payas biku alkitabu. Ketentuan Allah sudah sama dia, ya dia Allah tentuin ahli surga. Bahaya malu bi amna jannati baidukulaha. Di akhir umurnya dia beramal seperti amalnya orang surga, kemudian dia mati dalam keadaan iman, kemudian dia mati masuk dalam surga. Sehari-hari maksiat banyak, sehari-hari halingan, ya orang kafir banyak. Orang kafir banyak yang sehari-hari memaksiat, orang kafir dia emang nggak ada ragu-ragu agama, nggak ada yang larang, sehari-hari maksiat. Emang kalau tentuin dia ahli neraka surga, di akhir umurnya dia syahadat. Begitu syahadat, belum ada amalnya, ya syahadatnya Allah tak terima, dia bersaksi, dia hati bersyahadat, amalnya belum ada, Allah tentu masuk neraka surga, masuk surga juga. Jadinya apa? Jadinya yang kita takuti sekarang kebalikannya. Ya, orang kafir dari kafir berbalik ke iman untung. Kita yang udah mukmin kebalikannya kafir. Alhamdulillah, ini kita takuti. Paham enggak? Kalau orang kafir untung, maka kita sama orang kafir gak bisa nyela, kita remehin dia. Udah tahu dia ahli neraka di surga. Nah kita dikhawatirkan diri kita yang sehari-hari taat, ya tahu-tahu apa? Kita ahli neraka, naudzubillah min dzalik. Nah, sini gimana? Tetap minta mati husnul khatimah. Perbanyak kata-kata ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya adalah jalan ikram aminna ala dil Islam. Nah, ini permintaan, ya. Nah, emang kita belum tentu masuk surga, belum tentu. Kita nggak bisa tentuin jamin kita masuk surga, belum tentu. Tapi kita sebagai yang bilang, amalan orang surga kita udah punya. Amalan orang yang bertakwa kita udah kerjain sekalipun sedikit. Karena apa? Surga dibuat buat orang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Diberikan surga buat orang yang bertakwa. Kita udah bertakwa nih. Ya, anggap kalau bertakwa kita kecil, dikit, kemudian kata kita asal-asalan, alhamdulillah kita udah ngerjain pekerjaan orang yang ahli takwa. Udah kita tiru, sekalipun gak banyak, itu masih dikit, sekalipun masih asal-asalan kita kerjain. Bagaimana? Ya, di sini tentu insya Allah tidak sia-siakan amal kita. Jadi Allah balas kita dengan meninggalnya mati husnul khatimah. Karena orang kalau udah mati husnul khatimah, kesannya gampang, gak dipikirin. Karena udah dapet tiket terusan.
Apa tiket urusan? Tiket di mana orang kalau mati husnul khotimah, di kuburan beres urusannya, di timbangan beres, di jembatan beres, di hisab beres semuanya. Karena udah dapat tiket urusan. Mana yang harus terima? Ya, tiket urusan yang mahal yang orang bisa ngerasain semuanya serba nikmat. Orang kalau mati husnul khotimah di kuburan nggak takut lagi, nggak ada ketakutan, nggak ada kebingungan apa. Udah dapat tiket mati husnul khotimah. Tapi sebaliknya, orang yang mati su'ul khotimah, mati tidak mau iman, mati kafir, na'udzubillah min dzalik, dia udah dapat tiket terusan untuk masuk neraka. Nah, bagaimana? Di kuburan urusannya berantakan, di hisab berantakan, di mizan timbangan berantakan, di sirat jembatan hancur, parah semuanya. Karena dia punya tiket su'ul khotimah. Maka rahilah kita mati husnul khotimah. Minta sama Allah Ta'ala agar kita mati husnul khotimah. Terus continue takwa, jauh segala maksiat. Insya Allah Allah beri balasan kepada kita dengan amal, dengan mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Godaan banyak sehingga orang bisa mati su'ul khotimah. Dan kita minta kepada Allah agar Allah kuatkan iman kita, iman keluarga kita, anak istri kita, sehingga mereka mati semua mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-hadis dan suatu hadis. Wa qala alaihi salamu, dan bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Inna rajula la ya'malu bi amali jannah. Ada orang yang beramal dengan amalan orang surga. Taat sehari-hari, takwa sehari-hari. Bima yabdul nasi, yang mana udah nampak oleh orang di kalangan orang-orang. Orang-orang masyarakat udah tahu amal dia baik, amal dia taat, orang udah tahu semuanya. Buang-buang min akhirat, ternyata dia orang neraka. Ya. Wa inna rajula ya'malu bi amali jannah. Ada orang sehari-hari pekerjaannya orang neraka. Enggak mau sholat, enggak mau ibadah, enggak mau taat, enggak mau takwa. Ya, bima yabduna, udah nampak, udah jelas, udah ketahuan sama orang masyarakat. Kerjaan begitu. Ya. Buang-buang min akhirat, ternyata Allah Ta'ala berkehendak lain, dia menjadi orang surga. Bagaimana caranya? Tadi dikasih taubat sama Allah Ta'ala. Dikasih taubat sama Allah Ta'ala. Yang sehari-hari perjalanan maksiat, Allah kasih taubat. Ya, dia meninggal dunia dalam keadaan kebaik. Dalam keadaan baik meninggalnya, dia meraih titel mati husnul khotimah. Ya. Wa mislu dzalika katsirun, contoh yang lain banyak kata pengarang. Nah ini ya, emang yang namanya husnul khotimah tersebut mesti kita cari. Terkadang ada rahmat yang turun sama seseorang, udah mengenai orang tersebut, dia bisa mati husnul khotimah. Seperti cerita yang pernah ada sama antum, zaman dahulu di zaman Nabi Umar alaihissalam, masalah Al-Imam ada seorang rentenir, kerjaannya di Hadramut nih, ya. Beliau sehari-hari rentenir, tukang riba, bahasanya murbi yang tukang riba, rentenir. Itu minjemin duit sama orang, kemudian minta ganti lebih, kan riba kan? Riba apa? 11, 12 sampai 10, 12 loh. Misalnya apa? Ya minjem 1 juta, ganti 1.200.000. Ya, akhirnya suatu saat ada satu orang yang butuh duit, ya terpaksa minjem sama rentenir. Kasih tempo, waktunya, kemudian jatuh tempo, ini yang punya duit nggak bayar, yang pinjam utang nggak bayar, yang pinjam utang bayar, akhirnya si rentenir tersebut nyamperin, datengin ke rumah orang yang minjem duit tersebut, nagih ibaratnya, tapi nggak bawa debit kolektor, nggak bawa, dia sendiri datang. Soalnya nggak di Hadramut nggak ada debit kolektor, nggak ada ya, paham ya? Nah, dia datang sendiri ke rumahnya, pas ke rumahnya, ya ditanya mana ayah kamu, ya ayah nggak ada di rumah, abah tidak ada di rumah, abah sekarang lagi hadir pengajian Habib Umar alaihissalam. Di mana tempatnya? Kasih tahu tempatnya. Sana sana kalau kamu ke sana ketemu sama saya punya abah katanya. Kemudian ini rentenir, hanya cari-cari alamat, ketemu Majlis Ta'lim Habib Umar alaihissalam, ketemu, ya. Kemudian pas dia datang lagi keadaan pengajian udah dimulai,
Dia duduk di belakang, ya pengajian orang-orang penuh, duduk ya, pengajian duduk. Nah, duduk, akhirnya ya singkat cerita ketemulah si rentenir sama yang minjem duit, misalnya urusan beres, ya tetap ada ribanya, dia minjem duit sama orang. Kemudian gak berapa lama, si ini rentenir namanya di kampung udah terkenal, dia tukang riba, terkenal, rentenir, murbi, terkenal. Suatu saat si rentenir datang terdengar kabar si rentenir meninggal dunia, tapi meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan taat, dalam keadaan takwa, pokoknya mati bagus. Nah, hal tersebut membuat penduduk kota tersebut bingung. Sehari-hari rentenir, kan riba dosa besar gak? Dosa besar, ya minimal dosa riba seperti anak berzina sama ibunya, minimalnya. Bagaimana besarnya? Nah, ini yang 20-an tahun dia ngerenten jadi rentenir, dosa banyak gak kira-kira? Banyak. Karena apa? Tidak ada maksiat dalam Islam yang Allah telah janjiin perang kecuali cuma dua. Orang yang makan riba dan orang yang memerangi wali-wali. Orang-orang yang memusuhi wali-wali yang makan riba, ini Allah Ta'ala tantang perang langsung. Orang-orang yang menyakiti wali, memerangi wali-wali yang hidup, yang ada mati, ya sekarang orang pada berani kan? Yang ngomong ini udah, ya nanti balasannya dia akan berhadapan dengan Allah Ta'ala langsung. Kemudian apa dikatakan, man adzali waliyan faqad adzaltu bil harbi, siapa yang mengganggu wali-waliku, mengganggu ulamaku, aku umumkan perang kepada dia. Siapa yang di antara kita yang mampu perang sama Allah? Ya, Allah Ta'ala gak punya nuklir, gak punya peluru kendali antara benua, ya kirim aja nyamuk gigit jomplang ya, itu baru nyamuk, ya kecil, ya nggak ada yang kuat, nggak ada yang mampu perang sama Allah Ta'ala. Kemudian apa? Orang yang makan riba, Allah umumkan perang langsung kepada pemakan riba tersebut. Yakin hebatnya dosa sampai Allah Ta'ala langsung akan berhadapan dengan apa? Dengan pemakan riba dan orang yang mengganggu para wali-wali. Nah, kemudian terdengar berita matinya baik, mati dalam keadaan takwa, ya. Penduduk bingung. Sehari-hari rentenir, yang renten, ya, yang tukang minjemin duit tapi pakai lebih, ya, kaget. Orang-orang ada yang datang ke rumah Habib Umar Hidayat tersebut. Ya Habib, antum tahu bulan enggak rentenir? Ya tahu, sudah terkenal dia rentenir. Tapi kami kok mati baik dalam keadaan taat, mati dalam keadaan baik, mati dalam kuliah. Kan sehari-hari dia apa tuh? Rentenir, dosa besar kejadian. Tapi kok mati baik sih? Ya. Sebelum kejadian, sebelum mati saya sudah tahu. Ya, bagaimana? Dia pernah datang ke majelis saya, datang terlambat, begitu duduk, rahmat lagi turun dari Allah Ta'ala. Rahmat turun, dia kecipratan rahmat. Begitu kecipratan rahmat dari Allah Ta'ala, Allah kasih tobat. Kasih tobat, dia pulang, dia tobat, ya, dia istighfar sama Allah Ta'ala terhadap dosa yang lalu, matinya mati husnul khotimah. Paham gak? Untung gak? Untung. Jadi apa? Orang yang maksiat, kalau masih hadir majlis taklim, masih beruntung. Kecipratan, rahmat kecipratan. Ini kita kumpul, rahmat turun, maghfirah turun, Allah Ta'ala punya berkat turun gak? Turun. Nih kita kumpul begini, dosa kita hilang. Buat butilat sayyatikum hasanat, kalian punya dosa udah diganti sama pahala. Jadi antum dari rumah nih bayar dosa, ya masuk sini beres. Yakin gak? Yakin. Tapi kita jangan godain janda lagi. Ini ketahuan nih. Ini dosa udah bersih nih, bersih gak? Bersih. Belum sama janda. Ngapain? Minta nasi goreng janda. Janda minta nasi goreng ya. Akhirnya udah pegang tangan, ya suap-suapan. Paham nggak? Dosa lagi. Jadi seperti gimana? Orang yang ahli maksiat, kalau masih hadir kebaikan, masih ada harapan tobat. Nah, ini zaman dahulu. Tapi ada orang sekarang udah maksiat banyak, nggak pernah hadir majlis kebaikan, nggak pernah hadir majlis taklim, nggak pernah hadir kerja, nggak pernah sholat, nggak masih ibadah. Bagaimana dosanya bisa lebur? Istighfar nggak mau. Dia tadi yang rentenir dia nggak istighfar. Awalnya datang pas rahmat turun, begitu rahmat kena dia, Allah kasih tobat daripada maksiatnya. Ya, anggap
Pernah nggak di tempat siapa tuh? Yang ngaji penjahat semua. Yang ngaji pencopet, gambel semuanya. Preman-preman. Tapi lama-lama tobat. Karena dia masih hadir di tempat yang ada penghapus dosa. Nah, untung dia. Yang nggak untung tadi maksiat terus susah, tapi nggak ada cleanernya. Nah, nggak hadir baik kebaikan, udah lalu dalam kemaksiatan. Ya. Nah, jadi nanti ya pada saat ini yakinlah rahmat turun buat kita. Amin. Ya. Kita yang udah takwa tambah bertakwa, yang malas takwa tambah semangat takwa, yang ahli maksiat biar berhenti maksiatnya. Karena pada saat ini ya dosa kita Allah telah ampuni insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, keuntungan enggak? Keuntungan ya. Terusin. Qalu, para ulama berkata, wa aksaru ma yuhsya alaihi sul khatimah. Kebanyakan yang ditakuti mati sul khatimah adalah wal iyad billah al-mutahawin bi shalah, orang yang main-mainin salat. Wajib. Mutahawin menyepelekan, main-mainin, gampangin salat. Mana gampangin? Kadang sholat, kadang enggak, kadang sholatnya ya asal-asalan, kadang sholatnya udah dua waktu. Ini mutahawin. Bukan orang sholat, mutahawin. Yang gampangin sholat bisa mati sul khatimah. Bagaimana yang enggak sholat? Yang mutahawin aja masih main-mainin bisa mati sul khatimah. Apalagi orang yang enggak sholat. Lebih parah gak kira-kira? Lebih parah, lebih serem. Nah, mutahawin orang yang main-mainin sholat. Ya, apa main-mainin? Ya, main-mainin artinya sholatnya dalam waktunya. Ya, kalau kita nggak ngomongin yang sholat sunnah, nggak ngomongin yang masalah sholat wajib. Ya, karena sholat dinamai sholat apa? Sumia sholatu sholatan li'anaha silah bainal ab wa rabb. Dinamai sholat sebagai penghubung antara Tuhan dengan hambanya. Jadi hamba yang sholat masih ada connect sama Tuhannya. Tapi hamba yang nggak sholat, muslim nggak sholat, dia putus hubungan dengan Tuhannya. Kalau putus hubungan, bagaimana bisa matinya husnul khatimah? Umumnya orang yang dengan sholat, main-main sholat, umumnya mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Serem nggak? Serem. Jangan kita ngejain pekerjaan yang bisa menyebabkan kita mati su'ul khatimah, tinggalin. Ya serem. Wal mudminu li syurbil khamri, pecandu minuman keras. Yang tukang mabuk. Homer. Tukang minuman keras, kalaupun nggak mabuk, dia mudmin. Ya, terus dia ini yang pecandu ya, naudzubillah min dzalik, ya kebiasaan minum arak apapun jenisnya, mau topi miring, topi miring ada, apa gitu, kamput, apalagi itu, ya whisky, ya macam-macam deh, pokok namanya minuman keras, sekalipun yang namanya tradisional ya, yang namanya dari tape, sake, yang minuman Jepang, ya yang pokok yang bisa memabukkan, dia mudmin, continue, candu. Ya, kalau dia mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang kafir kita nggak ngomongin. Ini ada orang muslim tapi dia mukmin, sering mabok, sering ini ya, dikhawatirkan mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik ya. Wal aquli walidayhi. Kemudian yang dikhawatirkan, yang ditakutkan mati khatimah, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Anak yang durhaka pada orang tuanya dikhawatirkan mati su'ul khatimah. Apa makna anak durhaka? Apa bukannya okok durhaka sama orang tua? Durhaka bisa dengan perkataan atau dengan perbuatan. Bahkan ditambahkan para ulama, ya perkataan dan perbuatan bisa membuat orang tua kecewa, orang tua sakit hati, orang tua kecewa, orang tua marah, itu udah durhaka. Si anak durhaka sama kedua orang tuanya, ya ini bisa dapat mati su'ul khatimah. Selama dia hidup nggak terasa, tapi kalau di momen meninggal dunia bakal ketahuan. Durhaka kepada orang tua, ya orang tua, ya apalagi nanti, ya dalam suatu yang anda dapatnya, dalam video-video yang zaman sekarang apa ya? Zaman sekarang ada durhaka, natik sama somit, natik. Anak berkata atau berbuat terang-terangan yang menyakiti orang tua, ya berkata perbuatannya. Tapi ada anak yang nggak berkata, nggak berbuat nyakiti orang tua, anaknya diam, tapi bisa dikatakan hukum, dikatakan dia orang durhaka. Bagaimana? Ya dikatakan ya man hajar walidayhi,
anak yang dia nggak ngambek, enggak, tapi nggak mau duduk takul jurus ada jurus amal walidain, nggak mau duduk sama orang tua, nggak mau ngobrol sama orang tua, dicuekin aja orang tua, ini ukuk juga, durhaka juga. Nah, kenapa? Bapak sama mak kita yang udah tua butuh hiburan dari anak, butuh hiburan dari anak, artinya jangan kita cuekin aja ya orang tua kita, ya bawain kopi, tegur, mau salah penapaan, pijitin atau ngobrol berdua. Nah ini negur orang tua. Ya, ada anak yang sehari nggak pernah cium tangan orang tua ada anak seminggu nggak pernah cium tangan orang tua banyak. Ada anak sebulan nggak punya orang tua banyak nggak? Banyak. Karena bagaimana ini termasuk cuek sama orang tua bahaya. Padahal dia nggak berkata, nggak berbuat, cuek sama orang tua durhaka. Nah, karena bagaimana supaya nggak cuek? Udah, ajak ngobrol, ya, bawain kopinya, apa, tanya aja, mau beli gado-gado gak, mau sop ansur gak, atau mau makan apa? Nah ini jangan orang tua dicuekin loh. Nah, bayangkan anak cuek orang tua. Banyak gak? Mak dicuekin, apalagi masuk. Kalau ada yang cuek orang tua, kalau dia rumahnya udah jauh sama orang tua, banyak. Berapa banyak ya kejadian anak lebih hormat sama mertuanya daripada sama orang tuanya. Sama keluarga bininya, apa tuh? Hebat benar ya. Wah, masuk untuk hormati. Sama bapak yang cuekin, ada anak yang ya udah jauh sama orang tua nggak dikunjungi, banyak gak? Banyak. Ya, makanya yang bagus gimana sih? Anak sudah menikah, udah kagak, tolong beli rumah sekalipun murah dekat orang tuanya. Paham nggak? Sekalipun murah, berapa mahal? Mahal. Bahagianya pada umur semua, juga mahal. Ya, sekalipun mahal atau murah? Mahal, kita nanti beli. Ya, jangan jauh orang tua, karena orang tua butuh apa tuh? Monitoring, butuh pengawasan. Ini rumah jauh, bapak Jakarta, dulu tinggal di Papua. Wah, jauhan, tinggal di mana? Jauh, jangan ke orang tua. Dia mau bekerja, kunjungi orang tua dulu. Mak bapaknya di rumah berdua doang. Sekalipun udah kakek dan nenek, anaknya udah kerja, udah nikah. Ini anak mau kerja, mau aktivitas, mau jalan, udah ke rumah orang tua dulu, cium tangan, minta doa, paham nggak? Kalau nggak kita bawain apa? Nasi uduk, gue nasi ulam, bisa nggak gitu? Bisa, kira nggak kira? Kira, ya, gue nasi uduk, nasi ulam, cium tangan, ya, umi mau kerja, ya, doain, mau jaga nih, ini, dia doain, enak nggak? Nah ini orang tua girang, orang tua lapar nggak minta ngomong mana? Enggak. Ya, gimana tuh? Lapar, ngomong mana? Mau nggak? Bininya, udah, dia lapar udah, ya. Ya jadi anak kita tahu diri sebagai anak, enggak? Kita kenyang, ya banyak anak kenyang, tapi orang tua lapar banyak, tidak peduli. Tapi orang tua gimana? Orang tua kenyang nyari anak juga, enggak? Di sate 10, ya makan anak-anak juga, enggak? Orang tuanya cuma bumbunya aja, ya sate dimakan anak, ya. Nah, makanya ya. Orang tua deketin, ya jangan sampai orang tua ditinggal, ya ini makanya kalau udah nih sebagai anak nih tadi mau pindah rumah yang deket aja sama orang tua, kontrol apa kebutuhannya, apa ininya yang ya malam gitu bikin juga, ya jangan sampai orang tua kita cuekin, ya ya. Terusin waladhi yu'dil muslimin, dan orang yang nyakitin, yang ganggu orang Islam. Orang kerjaannya nyakitin orang Islam, ganggu orang Islam, dia khawatirkan mati su'ul khotimah. Pokok keberanian dia nyusahin orang, hidupnya bikin orang gak demen, nyakitin. 4 sama banyak gak? Banyak. Apa di preman, apa di pejabat, pokok kali dia punya kebijakan nyusahin orang, ada gak begitu? Nah ini mati su'ul khotimah, ya. Wa kadzalika musirruna 'ala kabair wal mubiqat. Gitu juga orang bisa kena dapat su'ul khatimah,
orang yang terus-terusan ngerjain dosa besar. Ya, terus-terusan ngerjain dosa besar, wal mubiqat sama al mulikat yang dapat membinasakan dikerjain. Terus-terusan ngerjain dosa besar bisa mati su'ul khatimah, mabuk, ghibah, berzina, terus-terusan bisa mati su'ul khatimah ya. Alladzina lam yatubu ilallah minha, itu semuanya kalau mereka tidak tobat. Ya, artinya dia main-main sholat, dia tobat, insya Allah mati tidak usul khatimah. Dia tukang mabok, tapi dia tobat, insya Allah mati enggak usul khatimah. Dia durhaka sama orang tua, dia tobat terhadap durhaka sama orang tua, insya Allah enggak mati usul khatimah. Nah, kecuali dia tobat, ya tobat dengan syarat-syarat tobat dipenuhi, tobatnya Allah terima, insya Allah kembali jadi orang baik, mati enggak usul khatimah ya. Wa yakadu yadul lidzalika qala, itu semuanya ditunjuki oleh firman Allah yang berbunyi sumakana akibatal ladina asausu'a. Ayat kemudian efek atau akibat dari orang-orang yang berbuat maksiat adalah neraka. Ya, di neraka ankadzabu bi ayatillah, yang mana mereka mendustai ayat-ayat Allah. Quran ini enggak peduli, ini enggak peduli didustain ya. Wa kanu biha yastajiun, dan mereka umumnya sama ayat-ayat Allah, sama ajaran agama mereka ngeledek ya, istihza, ngeledek ya, artinya dia nggak percaya, ajaran agama dianggap lelucon, perintah agama dianggap nggak ada manfaatnya, yastajiun, mereka ngeledek semuanya. Nah, ngeledek atau mengejek ayat-ayat Allah, diejek sama mereka, bukan dia sadar dapat nasihat, tapi dapat yang keluar dari mulut mereka adalah ledekan, ejekan. Nah, ini akibatnya gimana? Ya udah, nanti bakal mati, naudzubillah, mati su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalika. Yang maunya kita udah nggak terima, diam aja deh. Tapi ada nggak terima dia nasihatin, ledek, ada nggak? Ada. Masih percaya sama Quran aja. Ini udah zaman sekarang masih percaya sama Quran. Kan kitab zaman dulu, Quran tuh kitab udah nggak relevan, bisa kafir begitu. Nah, kalau dia mati, kalau dia nggak tobat, mati bisa mati su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah kita minta kepada Allah, Allah tetapkan iman Islam kita, keluarga kita, istri kita semuanya, zuriyah kita, turun kita ya sampai akhir hayat, dan Allah berikan hadiah kepada kita nanti husnul khatimah. Amin. Ya, sampai aja. Allahu a'lam bishawab. Ya